Oke, seperti video singkat yang baru saja kita lihat, bagaimana menurut Bapak Ibu yang menonton video tersebut? Kalau saya lihat video tersebut, saya merinding. Saya merinding artinya apa? Saya sudah bersyukur gitu ya bahwa saya bisa ketemu dengan Atomy. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mungkin punya keinginan gitu ya, pengen punya bisnis. Mungkin bisnis Anda itu hanya di kota Anda, ya nggak mungkin lah, mungkin ya di kota atau kecamatan beda beda RT RW mungkin gitu ya. Tapi Anda pindah kota saja itu sudah luar biasa gitu ya. Apalagi punya bisnis di luar negeri yang seperti tadi video tadi ya, 26 negara. Menurut saya kita perlu bersyukur. Artinya kita setiap bangun pagi kita ucap syukur bahwa terima kasih Tuhan, telah menemukan gitu ya saya dengan peluang bisnis yang bisa buka di 26 negara. Nah, ini adalah suatu yang saya bilang adalah sikap ya, karena sikap itu adalah segalanya. Attitude is everything. Karena waktu kita mensyukuri sesuatu itu jalur-jalur berkat, pintu-pintu berkat akan dibukakan ya. Itu adalah syarat yang perlu kita mulai dengan bisnis di Atomy tersebut. Nah, saya yakin semua di sini pengen gitu ya punya bisnis di luar negeri, apalagi kalau Anda yang tinggal di luar negeri. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin materi ini nggak panjang ya, saya akan cerita sedikit background saya ya, saya itu tinggalnya di mana dan asalnya dari mana ya. Jadi saya itu orang Jakarta dan sudah tinggal di Kanada lebih hampir 20 tahun lah ya. Jadi memang saya sudah ya udah warga negara gitu. Nah, waktu saya ketemu dengan Atomy di tahun 18, waktu itu saya sedang dalam kondisi yang saya bilang dalam comfort zone ya. Artinya suami istri sudah bekerja ya, dan kami juga sudah punya penghasilan yang bagus gitu ya. Waktu itu saya pernah cerita, penghasilan kami seperti seorang Leaders Club member, artinya lebih dari 100 juta sebulan. Di mana waktu saya dan istri ketemu dengan Atomy, kita tidak pikir panjang, langsung kita beli produknya, hanya berpikir sebagai konsumer ya. Tapi setelah itu teman kita bilang ini ada PV, ada poin, dan juga membernya gratis, dan bisa dapat komisi. Kata-kata ini yang langsung membangkitkan, apa ya, saya bilang kayak sensor MLM saya gitu ya, karena saya sudah berkali-kali ikut MLM gagal, dan terutama saya tidak suka dengan MLM karena saya lihat kakak saya sendiri ya. Kakak saya sendiri tahu ya Ken Sujadi, dia tuh sudah dari awal mengikuti MLM dan akhirnya dia itu melukai orang tua saya gitu ya. Saya lihat orang tua saya kerja keras, bayarin kuliah mahal-mahal, tapi dia tidak kuliah malah jalanin MLM gitu. Yang mana akhirnya saya ada rasa kayaknya saya nggak akan mau dalam bidang MLM gitu. Akhirnya saya putuskan saya ya sudahlah saya bekerja saja di Kanada. Sampai di tahun 18 ini saya dipertemukan suatu MLM dari Korea gitu. Akhirnya saya tidak pikir panjang belanja produk, tapi untuk join member saya nggak mau. Nah, singkat cerita akhirnya istri saya yang bergabung, dan akhirnya dia yang memang pecinta gitu ya, setiap berapa hari dia suruh saya order produk. Akhirnya saya pikir kalau saya nggak jalanin, artinya saya rugi ya, keluar uang terus tapi tidak pernah ada uang masuk. Akhirnya dalam 2 minggu saya putuskan gitu ya, apakah saya akan jalankan Atomy atau tidak, itu akan terjadi dalam 2 minggu tersebut. Nah, akhirnya saya ketemu dengan upline leader saya, Sharon Rosemaster Eri Jong, dia dari Korea Selatan, tapi tinggal di Kanada, Toronto. Nah, di situ saya malah dikasih facial ya. Tadinya saya mau pulangin evening care, karena saya pikir udahlah kita beli yang kita akan pakai gitu ya. Jadi saya karang-karang, oh katanya istri saya keluar kayak putih-putih jerawat kecil itu, mau pulangin intinya gitu ya. Akhirnya saya malah di facial, pas saya di facial, setelah facial kan kita tahu ya, gimana rasanya setelah dibuka piloknya. Muka saya tuh kinclong gitu ya. Dan ini saya baru pulang kerja gitu ya. Dan biasa kan kalau orang pulang kerja lusuh gitu, pas saya lihat muka saya kok beda gitu ya. Nah, akhirnya saya pikir oke lah, saya beri waktu 2 minggu, saya akan pelajari. Nah, setelah saya pelajari, pulang sampai rumah, saya Google apa itu Atomy, akhirnya ketemu video Chairman Park. Kebanyakan video Chairman Park, waktu itu belum ada yang materi dalam bahasa Indonesia ya. Akhirnya saya lihat moto perusahaannya dan cara dia bawainnya seperti Pak Guru gitu ya, belakangnya papan tulis hijau. Kok saya bilang ini beda ya MLM. Akhirnya di bulan September, saya dan istri saya hadir ke ODS One Day Seminar pertama saya di Kanada ya.
Di situ berbeda dengan layaknya member yang baru join ya. Biasa kalau orang diajak ke seminar duduknya di mana? Paling belakang. Saya dan istri saya duduk paling depan ya. Kenapa? Karena saya mau belajar tentang atomi. Di situ ada pembicara nenek-nenek ya umur 70-an dan dia sudah Royal Master dari Amerika, penghasilannya 200 juta sebulan. Nah, situ saya tercengang gitu ya. Kok bisa orang tua Inggris aja nggak lancar gitu ya, masih lebih lancar saya. Kok bisa penghasilan 200 juta sebulan atau 2 miliar lebih setahun gitu. Sedangkan saya aja nggak sampai segitu ya, masih muda. Saya bilang, wah ini luar biasa bisnis atomi. Akhirnya saya hadir ke Success Academy saya pertama, yaitu di bulan Oktober tahun 18, dan di situ saya memberanikan diri untuk berbicara di depan yang datang ya, sekitar 700 orang, dan situ saya member testimoni. Waktu itu saya cerita tentang bagaimana saya ketemu dengan Atomi dan bagaimana produknya, dan akhirnya saya tetapkan impian saya ya. Nah, di sini Success Academy ini adalah perjalanan pertama saya di mana saya mengisi buku life scenario ya, buku yang biru, yang ajaib yang kita bilang itu ya. Di situ saya tetapkan impian-impian saya yang saya sudah hilang selama berpuluh-puluh tahun menjadi seorang pegawai. Anda tahulah, sebagai seorang pegawai pasti nggak terlalu banyak mimpi ya. Mimpinya pun ya paling mimpinya ya weekend aja, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Ketemu teman, party dengan keluarga ya, hangout, nonton film, udah gitu kerja lagi gitu. Itu hanya mimpi-mimpi saya. Nah, akhirnya pas di Success Academy ini saya tetapkan kembali mimpi-mimpi saya yang sudah hilang berpuluh-puluh tahun. Nah, setelah itu saya ke Indonesia di bulan Agustus 2019, dan di situ saya diundang atau Indonesia men-sharingkan live skenario ya, di hadapan kalau nggak salah 1.000 orang waktu itu ya. Waktu itu hari Sabtu. Karena di Indonesia waktu itu Jumat Sabtu, saya kebagian yang hari Sabtu. Nah, ini adalah perjalanan singkat saya di Atomi, dan setelah itu saya tetapkan impian saya atau target-target saya di dalam mastership ya. Jadi di bulan Mei 2019, yaitu 9 bulan setelah saya bergabung, saya menjadi sales master, dan saya diundang Atomi Kanada untuk memberikan sales master speech kalau nggak salah di bulan November tahun itu ya. Lalu di bulan Desember 2020, yaitu di tengah-tengah pandemi, saya kembali naik menjadi Diamond Master. Lalu di tahun berikutnya, Oktober 2021, saya menjadi siaran Master. Nah, ini terjadi karena buku ajaib yang biru itu ya, Bapak Ibu, buku live skenario. Jadi kalau kita mau berhasil di Atomi, langkah pertama kita harus tuliskan ya, kapan saya mau menjadi sales master, kapan saya mau menjadi diamond master, siaran master, dan ini satu persatu sudah menjadi kenyataan. Lalu di Atomi, ingat ya, moto keempat yaitu melayani dengan kerendahan hati. Artinya waktu Anda sudah sukses, jangan sombong Bapak Ibu ya. Anda harus pijakkan kaki Anda tetap di tanah ya, dan balik badan Anda, dan Anda layani ya member Anda, jaringan Anda, mungkin ya teman-teman jaringan Anda gitu. Kita layani bersama-sama. Nah, di sini saya pergi ke Indonesia kurang lebih 3 bulan ya, dari Juli sampai September, dan saya diberi kepercayaan oleh Atomi Indonesia untuk menyampaikan company introduction ya dan marketing plan waktu itu di Surabaya. Lalu di bulan Agustus saya dipercayakan lagi membawakan Auto Sales Master, dan ini waktu itu di Jakarta. Dan tahun ini bulan Januari saya dipanggil lagi oleh Atomi Indonesia untuk membawakan Auto Sales Master ya, dan ini spesial karena waktu itu Chairman Pak Hangil juga hadir ya. Anda ingat tanggal 27 Januari yang hadir itu nggak hanya 1.000 Bapak Ibu, 3.000, yang saya dengar 3.500 orang ya. Ini luar biasa. Nah, disinilah ya kita kalau tidak punya hati yang melayani, Anda saya rasa agak sulit gitu untuk bisa berhasil di Atomi. Oke, sekarang untuk Anda yang tinggal di luar negeri ya, comfort zone atau zona nyaman biasanya apa? Anda harus kenali dulu ya, waktu Anda mau membuka bisnis Anda di luar negeri, Anda mesti pelajari dulu medan perangnya Anda ya. Kalau Anda mau berperang kan Anda pelajari dulu ya, siapa yang menguasai, prajuritnya berapa. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Kalau Anda mau punya bisnis di luar negeri, pertama Anda harus tahu comfort zone mereka. Ini adalah yang saya bilang ini adalah penghambat untuk mereka bisa sukses ya. Jadi kalau Anda sendiri yang tinggal di luar negeri, Anda harus menyadari ini tentunya ya. Pertama,
Kalau kita yang tinggal di luar negeri, pasti kita tahu penghasilan atau income kita tinggi dibanding negara lain ya. Lalu yang kedua adalah ekonominya. Di sini jarang sekali kelihatan orang, ya kalau saya bilang gembel gitu ya, atau yang mengemis-ngemis di jalan. Jarang ya, walaupun ada, tapi persentasenya sangat-sangat sedikit. Lalu yang berikutnya adalah karir, di mana orang kebanyakan ke luar negeri untuk mengejar karir ya, supaya waktu dia kembali ke Indonesia bisa dapat kerjaan yang lebih baik, gajinya lebih tinggi. Lalu berikutnya fasilitas yang pemerintah berikan juga biasanya lebih baik dibanding yang di Indonesia gitu ya, seperti taman-taman bermain anak-anak. Jadi fasilitas-fasilitas yang pemerintah berikan ini sangat-sangat memadai karena kita biasanya bayar pajaknya tinggi dan ini diimbangi dengan fasilitas yang pemerintah berikan. Lalu juga kesehatan, dan ada beberapa negara seperti Kanada ya, kesehatan itu gratis ya. Kalau saya di Toronto, kita ke dokter itu nggak usah bayar ya, sampai kalau masuk rumah sakit pun ya seperti BPJS di Indonesia gitu ya, nggak usah bayar sama sekali. Dan ini menjadi comfort zone bagi orang-orang banyak di sini ya. Dan kehidupan, biasa orang cari kehidupan yang lebih layak, mereka biasanya ke negara yang sudah maju gitu ya, karena mereka lebih hak asasi manusianya lebih dipegang gitu ya, tidak boleh rasis, tidak boleh dan lain sebagainya yang negatif gitu ya. Pemerintah itu akan melindungi masyarakatnya untuk bisa hidup yang layak. Dan pendidikan biasanya juga gratis ya, kalau Anda punya anak dari TK, SD, SMP, SMA itu gratis Bapak Ibu. Bahkan nanti waktu Anda masuk perguruan tinggi atau universitas, biayanya rendah sekali, murah sekali ya untuk warga negara yang tinggal di sini. Dan yang terakhir, biasa orang akan mengejar pensiunnya. Biasa mereka sudah 60 atau 65 gitu ya, mereka dapat uang dari pemerintah. Dan ini biasanya ya cukup lah untuk hidup sampai dia meninggal. Nah, ini adalah penghambat waktu kita mengabarkan Atomi. Contohnya seperti waktu saya diperkenalkan Atomi, langsung saya tanya yang hal pertama adalah berapa besar komisinya. Dan waktu itu saya dikasih tahu sekitar ya $70 Kanada atau 800-an ribu Indonesia rupiah ya. Saya bilang kecil sekali gitu ya. Saya sekali makan keluar aja bisa 500, 600, 700 ribu gitu. Di Indonesia komisi Atomi hanya segini, buat saya ini terlalu kecil. Saya kerja bisa jutaan gitu dalam sehari gitu. Dan juga kebanyakan orang di sini lebih baik menjadi karyawan. Karena gaji karyawan biasanya apa? Stabil gitu ya, kecuali kalau Anda di PHK gitu ya. Tapi kalau Anda tetap kerja, biasanya Anda sudah tahu di akhir bulan Anda dapat berapa gitu ya. Dan ini yang menjadi orang takut untuk melangkah maju. Dan terutama ekonomi kalau sudah maju, biasanya orang sudah nggak perlu cari ya tambahan gitu ya, karena udah cukup gitu, Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu Minggu dia mau jalan-jalan dengan keluarga dan fasilitas. Nah, kesehatan ini banyak orang yang memandang rendah kesehatan. Karena mereka berpikirnya, kalau saya sakit, toh saya ke dokter gratis ya, berobat gratis gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang bikin orang tidak mau menjaga kesehatan sebelum mereka sakit ya. Contohnya minum hemohim dan suplemen gitu ya. Banyak di sini bilang, buat apa saya keluar uang beli hemohim gitu ya kalau saya bisa ke dokter gratis gitu. Nah, itu adalah saya dulu gitu ya. Waktu saya join Agustus, saya nggak langsung minum hemohim. Sampai di satu ketika, karena itu Agustus kan sudah mau masuk musim gugur ya. Waktu itu musim panas, lalu September itu musim gugur. Nah, saya kena batuk pilek, flu ya. Saya kalau kena batuk pilek itu nggak enteng. Biasanya bisa sampai 1 bulan, kadang 2 bulan, dan itu masih banyak reaknya gitu ya. Jadi saya akhirnya satu hari saya sakit dan nggak bisa ke kantor karena kantor saya jauh ya, nyetirnya itu 2 jam satu arah. Jadi pulang pergi 4 jam. Jadi saya bilang bos saya nggak bisa ngantor bos hari ini. Oh ya nggak apa-apa, nggak usah masuk dia bilang. Akhirnya saya 2 hari diam di rumah ya. Dan saya tidak punya cuti sakit. Artinya kalau saya nggak kerja ya saya nggak digaji gitu. Dan istri saya juga nggak nyetir ya. Jadi kita berdua nggak kerja. Saya hitung-hitung. Kalau saya nggak kerja 2 hari, suami istri itu saya hilang berapa ratus dolar gitu ya. Dan akhirnya saya hitung-hitung dan ternyata itu bisa beli berbox-box hemohim gitu. Akhirnya sejak dari itu saya putuskan sama istri saya, oke, kita harus minum hemohim. Karena kita nggak boleh sakit ya. Kalau kita sakit lagi, kita langsung hilang gaji kita. Akhirnya saya minumin hemohim sejak September 2018 ya. Dan perlahan-lahan kesehatan kita
semakin baik ya. Contohnya istri saya tadinya ada alergi, hilang alerginya. Dan saya yang tadinya bolak-balik batuk pilek setiap 3 bulan, nggak pernah batuk pilek selama 4,5 tahun terakhir. Sampai hari ini ya, saya nggak pernah batuk pilek. Nah, ini adalah yang saya dapat melalui kesehatan. Nah, pensiun juga sama Bapak Ibu. Banyak orang yang tinggal di luar negeri berpikir bahwa saya nanti kalau sudah tua pun kok pemerintah akan kasih uang ke saya ya, ngapain saya mesti kerja capek-capek gitu. Nah, ini adalah semua saya bilang PR dari kita semua ya. Untuk kita yang tinggal di Indonesia mungkin ini keterbalikannya gitu ya. Penghasilan rendah, ekonomi juga enggak stabil gitu ya. Karir juga ya. Ini terbalikan. Nah, kalau Anda yang tinggal di luar negeri atau mungkin Anda kenal siapa yang tinggal di luar negeri, Anda mesti mengerti dulu faktor-faktor tersebut. Di mana comfort zone ini biasanya adalah killing zone ya. Di mana zona nyaman ini adalah zona pembunuh. Ya, mereka akan membunuh secara perlahan-lahan. Nah, bagaimana Anda bisa merubah pemikiran orang-orang yang di luar negeri, yaitu dengan mengetahui bagaimana Anda bisa sukses di Atomi ya. Pertama, kita harus punya vision atau visi. Mengapa moto perusahaan Atomi itu sungguh-sungguh menurut saya sempurna, nggak ada cacatnya Bapak Ibu ya. Menghargai semangat ya. Saya nggak akan ceritakan itu karena ini tidak berhubungan. Lalu kedua apa? Menciptakan visi ya. Visi itu bukan diketemukan Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, oh saya melihat visinya upline saya ya. Visi itu tidak ditunjukkan, tapi Anda harus menciptakan visi. Berarti visi upline sponsor leader Anda itu belum tentu visinya Anda. Jadi Anda harus mengetahui dulu, ciptakan dulu visinya Anda, baru Anda bisa sukses di Atomi. Hal kedua adalah action. Setelah Anda punya visi, apa yang Anda bisa lakukan? Ya, apa yang Anda bisa lakukan secara nyata gitu ya, bukan hanya omong doang, omdo. Nah, ini yang dibilang dengan action. Lalu yang terakhir adalah faith atau iman. Nah, 3 hal ini kalau Anda punya, Anda dijamin pasti sukses. Ya, karena untuk gagal di Atomi itu sangat-sangat mustahil Bapak Ibu. Tapi untuk Anda gagal di Atomi kalau Anda tidak punya vision, action dan faith, Anda sudah pasti gagal. Ya. Jadi jangan senang dulu, oh katanya gagal itu perlu mujizat. Ya, kalau Anda punya visi, action dan faith, itu perlu mujizat untuk gagal. Tapi kalau Anda tidak punya visi, action dan faith, Anda sudah pasti gagal. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Visi di sini adalah seperti Chairman Park bilang ya, kesuksesan Anda harus terlebih dahulu sudah ada di kepala Anda dan terus diputarkan seperti apa? Film. Jadi Anda harus sudah melihat Anda sudah sukses di kepala Anda dulu. Ya, sebelum terjadi, Anda harus ciptakan ini di kepala Anda. Makanya jangan andalkan memori Anda. Biasa orang jenius saja ya, dalam hitungan mungkin 72 jam dia akan lupa. Apalagi Anda bukan orang jenius, mungkin dalam hitungan 2 jam sudah lupa. Waktu Anda sudah punya visi di Atomi, Anda cepat-cepat tuliskan. Di mana? Di buku yang biru tadi ya, buku skenario kehidupan atau life skenario. Di situ Anda tuliskan semua visi-visi yang Anda sudah lihat di kepala Anda. Lalu setelah itu Anda harus bisa mainkan ini seperti film. Karena kalau Anda tidak bisa membayangkan kehidupan yang sukses itu seperti apa untuk Anda ya, Anda tidak akan bisa sukses. Ya, saya akan ajarkan bagaimana menciptakan visi seperti yang Chairman Pak kita mau ya. Kita akan lihat beberapa gambar-gambar di sini ya. Bagaimana menciptakan visi di Atomi? Anda tidak boleh bolos seminar. Saya sejak dari saya join ya di bulan Agustus 2018. Setiap ada seminar Success Academy ya, Success Academy di Kanada hanya 2 kali dalam setahun. Ya, seminar itu mungkin 3 atau 4 bulan sekali. Jadi nggak banyak. Jadi setiap ada kesempatan saya untuk bisa menghadiri one day seminar, saya hadir. Walaupun saya belum punya member. Walaupun saya datang sendirian. Walaupun saya belum punya bisnis partner. Saya menghadiri seminar Success Academy itu hanya sendirian. Ya kadang ada 1-2 partner member ya, member saya datang, berikutnya nggak datang lagi.
saya ajak nggak mau muncul lagi. Jadi itu adalah, menurut banyak orang itu adalah penghambat. Kok saya ajak orang ke seminar kayaknya nggak ada yang mau datang, ya, saya sendirian yang datang, lama-lama 2, 3 kali Anda juga ikut nggak datang. Nah, di sini saya tetapkan bahwa saya tidak boleh bolos seminar sampai saya menjadi seorang Royal Master. Nah, itu adalah, janji untuk diri saya sendiri. Saya nggak perlu berjanji untuk upline saya, karena upline saya bukan bos saya, ya. Saya juga bukan bawahannya dia. Jadi Anda di Atomy, Anda harus memiliki bahwa ini adalah bisnis saya sendiri. Kalau saya mau hadir ke seminar pun, itu karena keputusan saya sendiri. Jangan sampai Anda hadir seminar karena Anda punya waktu. Jangan sampai Anda hadir ke seminar karena Anda nggak sibuk, ya. Walaupun Anda sibuk, walaupun Anda nggak punya waktu, Anda harus buat waktu untuk menghadiri. Anda lihat gambar-gambar ini yang terakhir di Indonesia, ya, waktu itu saya menghadiri One Day Seminar, dan juga Success Academy, dan Revival Meeting, Leaders Meeting, ya. Jadi ini adalah gambaran di mana Anda harus hadir supaya Anda bisa menciptakan visi Anda sendiri. Waktu Imperial Master naik ke atas panggung, mereka sukses bukan karena visinya Chairman Park, bukan karena visinya upline-nya mereka. Tapi mereka sukses bisa menjadi imperial karena mereka sudah menciptakan visinya menjadi seorang imperial master. Jadi di benak Anda, di kepala Anda harus sudah tahu bahwa Anda seorang imperial master. Saya sudah ciptakan visi ini sejak dari bulan Oktober 2018. Saya sudah melihat diri saya adalah seorang imperial master Atomy. Maka dari itu Anda tidak pernah akan melihat saya up and down mood saya. Karena saya sudah tahu kemana saya akan pergi dalam mungkin 10 tahun dari hari itu, ya. Saya menjadi seorang Imperial Master. Maka dari itu saya bisa menghidupi hari saya setiap hari tanpa berasa mau menyerah. Bukan berasa down, ya. Artinya semangat kita tetap naik turun. Kita boleh semangat kita turun, tapi jangan pernah menyerah. Kenapa? Kalau Anda menyerah, artinya Anda sudah pasti tidak akan mencapai apa yang Anda visikan, ya. Lalu saya putarkan film itu setiap hari. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau Anda, misalkan ya, Anda seorang pegawai, terus bos Anda bilang gini ya, 10 tahun lagi saya akan pensiun, kamu yang akan jadi CEO-nya perusahaan ini. Nah, setiap pagi Anda mau berangkat kerja, semangat Anda gimana? Apakah semangat Anda lesu atau berapi-api? Saya jamin, pasti setiap pagi Anda bangun, Anda berapi-api. Karena Anda sudah tahu 10 tahun dari hari itu, ya, Anda akan menjadi CEO dari perusahaan tersebut. Nah, hal yang sama juga kita bisa terapkan di Atomy. Anda sudah bisa melihat dulu belum Anda menjadi Imperial Master? Kalau Anda belum bisa lihat, maaf saja, Anda tidak akan jadi Imperial Master. Ya, sama seperti kalau sutradara men-syuting film, mereka bikin film itu bukan dari awal. Ya, yang pernah sekolah mungkin perfilman tahu ini, ya. Mereka akan ciptakan dulu ending scene-nya, ya, chapter terakhirnya. Siapa yang menang, ya, jagoannya menang atau mati, ya, itu udah diciptakan dulu. Jadi gambarannya itu, kalau bikin film itu mulainya dari akhir dulu, baru mundur ke belakang sampai ke, ya, yang paling depan, ya. Jadi makanya video, Chairman Park selalu membawakan live skenario setiap Success Academy kan, ada video kan, dia selalu ngomong tentang apa? Tentang hukum pertanian kan? Bagaimana seorang petani kalau dia mau memanen, jumlah panenannya, dia sudah tahu dulu berapa yang mau dia panen, baru dia kerja sesuai hasil. Ya, kebanyakan orang kebalik, Bapak Ibu. Dia coba-coba dulu dengan harapan dia bisa panen sesuai yang dia mau. Itu salah besar. Makanya orang yang berhasil di Atomy, ya, seperti leader-leader di Atomy, ini mereka sudah tahu dulu kemana dia mau pergi 10 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang kita pasti sampai di suatu tujuan, suatu tempat. Pertanyaannya di mana, kan? 10 tahun dari sekarang kita akan menjadi seseorang, pertanyaannya siapa? Nah, kita mesti tahu dulu siapa kita yang akan jadi, di mana kita akan tinggal. Kalau itu saja Anda belum tercipta, artinya apa? Anda kurang banyak pergi seminar. Itu saja, Bapak Ibu.
Anda boleh bolos Zoom meeting. Anda boleh bolos leader Anda mungkin ada in table talk. Tapi Anda tidak boleh bolos seminar. Itu kuncinya. Saya tidak pernah bolos kecuali ada satu waktu saya di rumah sakit. Jadi prinsip saya adalah kalau Anda bisa memilih pergi ke seminar atau melakukan hal yang lain, tapi Anda memilih hal yang lain, Anda tidak layak untuk sukses di Atomic. Ngerti ya? Kecuali kalau Anda di rumah sakit, Anda nggak punya pilihan. Tapi kalau saat itu Anda punya pilihan antara pergi ke seminar dengan melakukan aktivitas yang Anda lakukan, Anda tidak layak untuk sukses di Atomic. Karena apa? Karena Anda tidak akan punya vision. Karena Anda tidak pernah akan punya visi kemana Anda akan pergi. Ya, jadi penting sekali menciptakan visi ini, ya. Karena visi ini perlu ingat, di apa? Dimainkan, diputarkan di kepala Anda seperti film. Kalau Anda nonton film yang bagus, saya yakin Anda nggak nonton cuma sekali. Ya, bisa 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena Anda suka, kan? Nah, sama film yang di kepala Anda, jangan putar cuma sekali. Kalau Anda memang mau merubah hidup Anda harus ciptakan dulu hidup yang apa, seperti apa yang Anda inginkan, Anda mainkan. Setiap kali Anda bengong ya, daripada bengong mikirin yang enggak, pikirin aja filmnya Anda. Anda ini pemerannya, peran utamanya. Ya, Anda bisa jadi jagoannya kalau bisa ya. Nah, Anda mau bantuin siapa contohnya gitu. Anda mau tolong siapa, Anda bikin sekolahan, mungkin Anda mau kasih donasi. Terserah Anda, ini filmnya Anda adalah sutradara dan pemainnya. Anda bisa mainkan visi ini ya. Lalu yang kedua, action kan? Action ini berbicara tentang apa ya? Ada suatu quote dia bilang seperti ini. Pembelajaran Anda janganlah hanya menjadi pengetahuan. Tetapi pembelajaran Anda ini harus membawa Anda melakukan action. Action itu di lapangan, Bapak Ibu. Action itu bukan duduk seperti Zoom seperti ini terpaksa ya, saya nggak di Indonesia. Tapi action itu di mana? Di lapangan. Kebanyakan dari Atomian saat-saat ini, sejak apalagi pandemi ya, terlalu enak, terlalu nyaman untuk nggak usah datang ke EC lagi lah, kan udah ada Zoom online juga ya. Nggak usah offline seminar lah, kan udah ada online juga di YouTube. Ngapain saya mesti beli tiket? Ngapain saya mesti keluar uang 200.000 waktu itu ya? Akhirnya diturunin lagi sampai 100.000. Itu keterlaluan menurut saya. Sampai Anda tiketnya saja diturunkan karena yang datang hadir berkurang. Berarti Anda tidak melakukan action. Anda cuma mau belajar supaya Anda punya pengetahuan. Karena pengetahuan mau sebanyak apapun, itu bukan jaminan Anda akan sukses. Anda boleh hafal A sampai Z, absolute set itu ingredientnya apa, teknologinya apa, ya, hemohim singkatannya apa, sampai ingredientnya Anda bisa hafal, itu tidak menjamin Anda sukses. Yang menjamin Anda sukses adalah action-nya Anda. Walaupun Anda baru belajar, pengetahuan baru cetek, tapi Anda berani melakukan action, itu bisa sukses, Bu. Contohnya, di tahun 18 Oktober, ya, saya kan langsung putuskan mau menjalankan Atomic, kan. Produk pertama yang saya mau mahiri adalah hemohim. Cuma masalahnya, materi hemohim nggak banyak waktu itu. Kebanyakan dalam bahasa Korea, ya. Bahasa Inggrisnya pun nggak banyak. Jadi saya belajar ya sesuai ya apa yang upline saya, leader saya ajarkan gitu ya, waktu lagi ada Zoom, ya saya belajar, saya catat. Tapi saya tidak menunggu sampai saya jadi sempurna baru saya presentasi. Saya melakukan action, ya. Saya presentasi walaupun pengetahuan saya baru 5%. Dari presentasi saya dengerin, ada kesalahan. Naik jadi 10%, 15%, 20%. Akhirnya saya bikin materi hemohim dalam bahasa Indonesia, ya. Di bulan September kalau nggak salah. Nah, dari situ banyak leader-leader Indonesia bilang, Pak Mike, saya belajar dari hemohimnya Pak Mike gitu ya. Nah, ini adalah yang dibilang dengan action. Jangan cuma belajar, tahu, tapi nggak pernah melakukan presentasi. Itu bukan action, Bapak. Nah, action yang hari ini saya mau kasih lihat adalah seperti ini ya. Melakukan apa? Home party.
Ini saya waktu jadi sales master ya, yang sebelah kiri ini, saya keliling di gereja saya ya, anterin belanjaan mereka, order-order mereka. Lalu saya bikin home party kemanapun saya pergi waktu itu sebelum pandemik. Tapi karena pandemik terjadi di tahun 20, ya kita nggak bisa bertemu lagi. Sampai tahun 22, saya mulai melakukan home party lagi. Saya terbang ke Indonesia. Karena memang jaringan saya, member saya kebanyakan di Indonesia. Jadi setelah pandemi selesai, ya di bulan Mei kalau nggak salah, apa Juni tahun lalu ya 2022, Indonesia kan buka. Sudah bisa masuk gitu ya dengan vaksin, dengan peduli lindungi. Nah, orang-orang yang dari luar bisa masuk terbang. Langsung saya terbang di bulan Juli. Apakah saya di sana cuma jalan-jalan? Ini foto-fotonya. Saya lakukan home party, after home party, after home party, terus setiap minggu minimal 2-3 kali. Nah, ini yang baru dinamakan dengan action yang nyata. Bukan hanya omong doang. Ya, lalu di tahun ini, nah ini tahun 2023, saya terbang lagi. Karena memang saya dipanggil Atomi Indonesia kan untuk membawakan atau sales master. Langsung saya adakan home party lagi. Non-stop Bapak Ibu, selama 8 minggu saya melakukan 15 kali home party. Artinya setiap minggu minimal 2 kali kan. Nah, inilah yang dibilang dengan action di lapangan. Bukan hanya Anda duduk ikut Zoom, ya, jago, semua istilah, tahu semua, marketing plan bisa Anda kupas habis gitu ya. Tapi Anda nggak pernah action ke lapangan. Itu menurut saya Anda tidak akan bisa sukses. Kalau Anda mau sukses, Anda harus terapkan action Anda ke lapangan bersama dengan tim Anda. Anda tidak akan bisa sukses sendirian, Bapak Ibu. Di Atomi kita bukan seorang bos. Anda nggak bisa perintahin member Anda yang untuk melakukan home party, lalu Anda duduk aja gitu ya. Oh, itu kurang di situ, ini salah-salah. Nggak bisa, Bapak Ibu. Anda harus terjun, turun ke lapangan bersama dengan tim member Anda, lalu melakukan pelatihan. Ya, ada yang salah Anda betulkan. Anda contohkan, ya. Karena sukses itu perlu diperlihatkan. Caranya gimana? Bukan hanya diceritakan. Anda boleh ikut semua biografi leader-leader Atomi ya yang sudah sukses sebagai Star Master, Royal Master, ya, Imperial Master. Anda boleh hafal. Tapi kalau Anda tidak lakukan action-nya yang mereka lakukan, Anda akan sia-sia. Ya. Semua leader di Atomi, mereka bilangnya apa? Home party. Tidak ada yang sukses tanpa home party, Bapak. Saya belum pernah ketemu ya. Teman saya nggak hanya leader di Indonesia, saya punya teman global leaders. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Australia, Kanada, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang sukses tanpa home party. Semua melakukan home party. Dan ini saya sudah lakukan semenjak sebelum pandemi. Ya, karena tahun 20, 21, dan awal 22 itu kan kita nggak bisa ketemu. Nah, awal pertengahan 2022 saya melakukan home party sampai hari ini. Walaupun saya di Kanada pun saya melakukan ini. Ya, nanti sudah ada tanggal 1 April kalau nggak salah, Sabtu pertama. Nah, sudah melakukan home party lagi. Nah, action ini harus nyata, Bapak Ibu. Anda tidak bisa hanya saya bilang hanya lip service ya. Berjanji-janji gitu ya. Saya akan lakukan home party deh. Tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada action. Ya, jangan kasih lip service Bapak Ibu. Kasih action yang nyata. Tunjukkan, ini loh, saya sudah melakukan home party minggu ini. Ini loh, saya sudah melakukan home party minggu depan. Terus Anda buktikan dengan action yang nyata. Saya nggak pernah ngomong doang Bapak Ibu. Ya, saya lebih baik jangan ngomong, tapi saya lakukan. Ya, makanya bisa ada foto-foto action tersebut. Lalu yang terakhir, faith, ya, iman. Iman itu adalah sesuatu yang belum terlihat atau terjadi, tapi Anda sudah yakin, sudah menerimanya. Ngerti ya? Belum bisa lihat, belum terjadi, tapi Anda sudah yakini, Anda sudah menerimanya. Itu baru namanya faith, iman. Bisa nggak Anda punya iman? Setelah Anda kerja segitu keras ya, Anda lihat kerjaan saya keras nggak Bapak Ibu? Sebelum saya melakukan yang tadi ya, yang di awal-awal sebelum pandemi, saya kerja keras. Tapi hasilnya tidak sesuai Bapak Ibu. Disinilah
letak iman. Apakah Anda tetap melihat Anda sudah menerima walaupun hasilnya belum ada? Kalau Anda bisa lihat ini, Anda pasti berhasil. Tapi kebanyakan orang jatuh. Saya sudah kerja capek, Pak Mike. Saya sudah ajak orang ke seminar, nggak ada yang mau. Saya udah melakukan home party seperti yang Pak Mike bilang. Kok saya belum berhasil? Nah, inilah letak iman. Kalau Anda belum bisa punya iman yang bulat, yang seperti Anda sudah yakin, sudah terima, Anda tidak akan bisa sukses. Saya mungkin akan gambarkan pakai gambar ya, mungkin lebih gampang dimengerti gitu ya. Apa sih maksudnya gitu ya. Sorry ya, gambar saya kurang begitu bagus. Oke. Nah, kalau Anda seorang pegawai ya, seorang karyawan saya bilang, penghasilan Anda akan stabil seperti ini, betul ya? Ini yang dibilang dengan karyawan atau pegawai ya, di mana Anda bekerja setiap hari ya rutin ya, misalkan Anda seorang full time artinya 8 jam sehari, sudah pasti penghasilan Anda akan stabil ya seperti ini dan satu saat akan turun habis ya. Artinya Anda ya mungkin sudah tua, di PHK, atau Anda di sakit-sakitan, nggak bisa kerja lagi, akhirnya ada stop di sini ya. Nah, di Atomi, Bapak Ibu, terutama di Atomi, penghasilan tidak akan seperti ini. Ya, tidak akan lurus naik ini, selalu akan mengalami kenaikan. Enggak, Bapak Ibu ya. Mungkin Anda sudah ajak orang ke seminar, ikut Zoom, nggak ada yang mau ya. Suruh pakai produk, nggak ada yang mau. Jadi konsumer juga nggak ada yang mau. Penghasilan Anda kelihatannya nggak naik-naik ya. Kelihatannya cuma di bawah sini ya. Tapi satu saat mulai ada kenaikan di sini. Nah, pas Anda mulai ada kenaikan, yang saya bilang ini adalah auto sales master. Mulai penghasilan Anda bukan linear lagi, tapi eksponensial seperti ini, sampai satu saat ketemu yang namanya plafon penghasilan, yaitu berapa? 1 miliar per bulan. Oke. Nah, kebanyakan orang itu ya di fase yang sini, ya saya akan gambarkan yang merah ini ya, menyerah. Ya, mereka walaupun sudah kerja keras, meeting setiap orang ya, ngomongin tentang Atomi, libatkan Atomi, nggak ada yang datang, dia berhenti di sini. Dia give up, quit. Ya, banyak Bapak Ibu yang seperti ini. Tapi kuncinya adalah di sini. Ya, di sini. Ini adalah kuncinya. Yang saya bilang dengan Anda pantang menyerah. Lalu kalau orang-orang yang pantang menyerah ini akhirnya melewati di mana titik dia mencapai ASM, Anda tahu seorang ASM penghasilan berapa? 20 sampai 40 juta per bulan. Nah, orang-orang yang di sini akan dicap atau di label, oh mereka orang yang hoki. Ya, oh Pak Mike mah hoki karena dia memang jaringannya, kenalannya banyak. Ya orang-orang yang di sini ini akan dilabel oleh orang-orang yang gagal yang di sini, mereka adalah orang yang hoki. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, kita tidak ada yang hoki. Tidak ada yang beruntung ya. Kita semua adalah orang-orang yang pantang menyerah di sini. Ya, ini kuncinya. Kenapa kita bisa pantang menyerah? Karena kita punya iman. Karena kita punya faith. Ingat kan? Sesuatu yang kita sudah terima, artinya apa? Kita sudah akan menerima 1 miliar sebulan. Punya nggak kita faith-nya? Kalau Anda punya faith ini, Anda tidak akan menyerah. Tapi kalau faith Anda tidak punya, Anda akan menyerah. Itu sudah pasti. Makanya banyak leader, kenapa kita bisa terus maju, selalu mengencourage ya, encourage apa tuh?
Ya, pokoknya memotivasi, menginspirasi para member jaringan kita. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Kalau Anda nyerah di sini, Anda terlalu cepat menyerah, Anda tidak akan bisa dipanggil hoki. Anda boleh pindah ke perusahaan MLM yang lain. Tetap saja kan Anda mulainya di sini, nol. Anda pikir Anda pindah-pindah jaringan atau pindah, ya mungkin Anda pindah jaringan, oh saya mau ikut jaringan leader yang sudah sukses di atas. Anda mulai lagi di nol. Jadi pindah-pindah pun tidak akan membuat Anda sukses. Yang membuat Anda sukses adalah imannya Anda. Imannya Anda bahwa Anda suatu hari pasti sampai di sini. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, kalau Anda seorang karyawan, sudah pasti income Anda tidak akan di sini. Sudah pasti Bapak Ibu. Karena karyawan ini menukarkan waktu mereka dengan uang. Waktu itu bukan tidak terbatas. Waktu itu ada batasnya. Di mana biasanya Anda sudah pensiun, 60 atau 65 ya, beda negara. Dan juga mungkin kesehatan Anda, ya. Jadi kesehatan ini mungkin Anda mau kerja, tapi Anda fisiknya sudah nggak bisa. Artinya, Anda siap-siap suatu hari penghasilan Anda akan stop. Walaupun Anda di sini ya, penghasilan Anda di sini, Anda berasanya, oh orang Atomi cuma di sini, ya, saya di sini. Jangan bangga, Anda masih menukarkan dengan waktu. Tapi kami yang di Atomi, di sini kami sudah tidak perlu menukarkan waktu lagi. Kenapa? Karena penghasilan Atomi akan eksponensial naik terus dengan beriringan waktu, di mana perusahaan Atomi akan terus buka cabang ke berbagai negara, ya, dan jaringan Anda semakin besar, Anda sudah tidak bisa stop penghasilan Anda lagi. Tapi kalau Anda seorang pekerja di sini, bagaimana Anda mau stop? Perusahaan yang akan stopkan Anda, ya. Jadi waktu Anda masih punya penghasilan di sini, Anda harus lakukan Atomi. Berapa persen? 1000%. Waktu saya masih punya pekerjaan, ya saya kasih tahu ceritanya. Di bulan 2020 bulan Maret, ya itu kan pandemi. Saya dirumahkan oleh perusahaan saya. Pekerjaan saya yang tadi penghasilannya di atas 100 juta, itu turun 80%. Saya cuma terima gaji 20% saja, Bapak Ibu. Sisa 20%. Sejak bulan Maret 2020. Akhirnya di tahun 2022, kemarin, bulan Oktober, saya di PHK. Tanpa pengetahuan ya, biasa orang di PHK dikasih tahu dulu 2 minggu lagi kamu akan di PHK. Lalu dikasih pesangon kan? Saya tidak ada pesangon. Dan tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba bulan Oktober di PHK. Tapi ingat, saya sudah di mana posisi saya? Saya sedang menuju ke plafon. Saya nggak punya pekerjaannya pun, ya, yang karyawan ini sudah hilang, ini akan naik terus sampai ke plafon, Bapak Ibu. Nah, ini kehebatannya sistem income di Atomi, atau penghasilan sistem di Atomi. Di mana Anda perlu iman untuk bisa menghasilkan di Atomi. Apakah mudah, Bapak Ibu? Nggak mudah. Saya nggak pernah bilang ke jaringan saya, bisnis di Atomi itu gampang. Nggak pernah saya kasih janji surga. Gampang kok. Kamu mau sukses di Atomi gampang, ya. Saya tidak pernah menggampangkan. Tapi saya bilang, bisnis di Atomi ini yang termudah di antara bisnis-bisnis yang di luaran. Anda boleh cek, bisnis mana yang bisa menghasilkan 1 miliar yang gampang. Sebulan loh. 1 miliar per bulan itu bersih ya. Udah potong segala macam ya. Ada nggak bisnis yang bisa menghasilkan 1 miliar sebulan? Yang gampang. Nggak ada Bapak Ibu. Anda mesti nyetok barang, mesti jualan, ya, mesti stres ngurusin pegawai. Di Atomi kan nggak ada urusan itu semua kan. Yang jual si Atomi, yang nyetok barang si Atomi, yang urusin pegawai si Atomi. Kita di Atomi cuma buka mulut saja.
Itu aja masih Anda bilang susah, Anda nggak akan punya bisnis di luaran sana. Kalau Anda bilang di Atomi itu bisnisnya susah, ya memang Anda bukan pebisnis. Anda jadi karyawan saja. Ikut bos saja, dan ingat, karyawan suatu hari akan stop penghasilannya. Tapi kalau Anda bilang, saya mau punya bisnis, jangan menyerah. Di sini kuncinya, Bapak Ibu. Jangan menyerah. Anda boleh slow down, mungkin Anda sudah penat gitu ya, dengan jaringan Anda, boleh istirahat sebentar, tapi jangan stop. Sekali Anda stop, seperti mobil mogok, Anda mau dorong lagi, Anda butuh tenaga 2 kali lipat. Ke-1 Anda sudah capek. Mau dorong lagi, Anda butuh tenaga ekstra, berasanya lebih berat. Padahal sama. Itu sama dengan Anda stop di Atomi. Anda boleh slow, ya, tapi nggak boleh stop. Dan jangan menyerah. Ini kuncinya Bapak Ibu, ya. 미국이 밤일 때 아시아 쪽은 낮이에요. 잠자지 말고 아시아 쪽에다 전화를 하세요. 여기가 밤일 때 유럽은 밤이 아니에요. 니도는 잠자는 게 아니에요. 지금도 저는 잠을 안 자요. 저 때문이 아니고 여러분 때문에. 여러분 성공시키려고 오늘 크게 뜨세요. 심장이 뛰잖아요. 목을 벌려라. 깃발을 세워라! 일어나! 전 세계로 나가라! 대북 퍼포먼스와 깃발 행진 퍼포먼스를 통해 여러분의 마음이 힘차게 깨어나 웅장한 한 해가 되시기를 바랍니다. 익숙한 평범함을 거부하고 비범한 한 해를 만들어 나갑시다. 애터미 임직원과 이도 사업자가 한 팀을 이루고 해로 나아갑니다. 이것이 액츠 프로그램입니다. 제가 맨 앞장서서 나아가겠습니다. 우리의 무거운 몸을 의자에서 떨쳐 일어납시다. 중진기고 전구동보 구독, 좋아요 눌러주세요.